Abah Anies cari panggung, cari muka lewat polemik gaji dan tunjangan DPR yang kini lagi heboh-hebohnya. Tapi ternyata, sewaktu Abah Anies ini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, ternyata tunjangan DPRD di sana dulu itu dinaikkan gila-gilaan, fantastis sekali. Ada, ini dia videonya ya. Mari kita tonton bersama. Tanya nih soal gaji nih, gaji DPR, honorer. Sebenarnya ini tip of an iceberg. Ini adalah puncak gunung es nih. Masalahnya ada yang lebih serius sesungguhnya, yaitu sistem penggajian kita yang secara umum itu masih problematik. Jadi bukan hanya dibandingkan antara DPR dengan honorer, bahkan ASN secara umum, teman-teman. ASN secara umum, yang honorer ASN, itu kita masih punya masalah yang serius di situ. Jadi saya melihat ini tuh puncak gunung es yang tentu saja mengganggu rasa keadilan bagi semua. Apalagi ketika barusan ada statement tentang gaji guru beban, kemudian muncul anggota dewan dengan angka yang fantastis. Itu mengganggu rasa keadilan kita. Tapi sesungguhnya kalau mau dikoreksi, Judit mana Judit tadi? Judit, kalau mau dikoreksi ya teman-teman, kita memang harus serius mereview tentang sistem penggajian kita. Dan teman-teman, pengkaitan antara kinerja dengan tunjangan kinerja, namanya tukin. Tunjangan kinerja, tapi dibayarkan tanpa melihat kinerja, kan repot itu. Itu kenyataan di banyak tempat. Jadi tukin itu tidak selalu, kalaupun ada itu formalitas. Nah, ini teman-teman, PR serius. Inilah teman-teman, ini momen Abah Anies mengkritik, ikut nimbrung di kehebohan soal gaji fantastis dan tunjangan fantastis dari DPR. Tetapi ini ya, video berikut ini mengobrak-abrik bobroknya Abah Anies. Nah, ini dia teman-teman. Terbongkar tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta tembus 70 juta per bulan. Lebih besar dari DPR RI. Waduh. Ini gimana? Nah, ini ya. Bagian A, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sebesar Rp78.800.000, termasuk pajak per bulan. Dan bagian B, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan sebesar Rp70.400.000, termasuk pajak di dalamnya. Waduh. Nah, ini jelas ditandatangani oleh Anies Rashid Baswedan, Jakarta, 27 April 2022. Kan kebongkar bobroknya Anies Baswedan ini. Lalu kenapa sok-sok banget ngekritik seolah-olah dia ini di pihak rakyat? Gue tuh sebenarnya males ya bahas ini orang, sumpah males banget gue ngebahas ini orang. Cuman ini orang nih demen banget memancing di air keruh. Dan masalahnya ini orang tuh nggak punya kaca di rumah apa gimana? Kenapa nggak mau lihat rekam jejaknya sendiri? Katanya lihat rekam jejak. Pak, ini saya ingetin rekam jejak Pak Anies nih. Lebih gede itu Pak, 70 juta. Dan ini naikinnya saat pandemi ya Pak ya. Di mana tuh Pak keadilannya Pak? Di mana keadilannya Pak Anies? Bener nih. Kata-kata Ahoknya orang emang bener-bener pemecah belah bangsa ini. Ini parahnya Anies waktu itu menaikkan gaji
DPRD Jakarta itu waktu pandemik. Aduh, di mana rasa keadilannya? Di mana waktu itu banyak sekali PHK di mana-mana. Kebutuhan juga melonjak. Masyarakat resah dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Malah enak saja Abah Anies menaikkan gaji DPRD. DPR. Kita nggak mau lagi ada yang namanya politik-politik dan kebijakan-kebijakan yang cuma secuil memperbaiki apa yang diaspirasikan rakyat. Kita mau ini dibikin secara sangat transparan. Kita sudah mendengar ya, aku sangat hati-hati dalam menyebut nama karena situasinya sedang tidak memungkinkan. Tapi aku nonton salah satu parlemen yang saat itu bilang kalau ya semua tunjangan itu kan ada hitungannya. Semua tunjangan itu kita sudah ada hitung-hitungannya. Kalau yang mau dipakai itu duit kamu sendiri, silahkan. Mau dipakai sesuai hitung-hitungan kamu dan lain sebagainya, itu urusan kamu. Yang dipakai ini duit pajak hasil rakyat. Jadi jangan memimpin negara ini dengan budaya pikir yang memikirkan bahwa kamu itu adalah kerajaan yang bisa melakukan apa yang kamu mau. Nah, gimana nih caranya untuk benar-benar mengganti segala cara berpikir dan sistem yang gila ini terhadap gaji-gaji DPR yang udah di luar akal? Pertama, Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun yang kita bikin nanti harus disahkan secara hukum. Kenapa? Karena mereka yang bikin hukum-hukum itu sendiri, teman-teman. Jadi dengan seenak-enaknya mereka bisa melegalkan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang ada yang berpihak kepada mereka. Dan ini sudah menjauhi dari prinsip ya. Immanuel kan pernah berkata dasar hukum adalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi bukan kepentingan orang-orang yang pengen memperkaya dirinya sendiri. Dan nanti tunjangan-tunjangan ini harus disahkan di UU nomor 12 pasal 7 ayat 2, bahwa ini nanti dimulai dari DPR dan akan berpengaruh kepada segala ke bawah-bawahnya, peraturannya, kementerian, dan lain sebagainya. Semua harus berdasarkan keadilan kepada rakyat, anggaran-anggaran itu sendiri. Kedua, kita mau transparansi yang besar-besaran. Udahlah, kalian punya budget yang besar sekali kok untuk IT dan lain sebagainya. Gunakan itu untuk membuat nanti anggaran-anggaran DPR transparan, terbuka kepada rakyat, bisa diakses kapanpun, dan harus dilaporkan apa progres yang sudah dipakai, untuk apa, dan yang paling penting, apa hasil dari penggunaan itu. Jadi harus dilengkapi juga dengan KPI yang jelas, dan kita mau ini dilaporkan secara berkala ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh menjalankan sistem pemerintahan seperti kalian menjalankan monarki di kerajaan untuk memperkaya diri kalian sendiri. Ini bukan monarki, ini negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi jangan sampai 5 September kalian keluar dengan solusi-solusi kita menghapus tunjangan beras, kita menghapus tunjangan komunikasi, kita menghapus tunjangan deodoran gitu ya untuk wakil-wakil parlemen itu. Kita mau jelas transparansi, semua tertulis dan semua harus sesuai dengan asas keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat yang akan dibekukan juga jadi undang-undang yang secara legal. Nggak cuma DPR, semua kementerian pun harus melakukan ini. Karena yang praktek-praktek gila anggaran ini nggak cuma terjadi DPR, teman-teman. Sama kok dengan Kementerian Keuangan misalkan, yang tunjangannya bisa 300 kali lipat. Dan dulu katanya ini adalah dibuat untuk menghindari adanya praktek korupsi. Dengan logika yang sama, aku tanya, departemen apa yang paling korupsi? Yang korupsinya terbesar di Indonesia? Pajak. Bagian dari mana mereka? Jadi, apakah valid logika kalian untuk mengatakan gaji besar menghentikan korupsi? Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Duit seberapapun nggak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa. Tapi nggak pernah merasa puas, selalu ngerasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin. Nah, ini semprot pedas dari Salsa terhadap anggota-anggota DPR. Para DPR yang duduk enak santai di Senayan. Mengenai hebohnya gaji fantastis, tunjangan-tunjangan fantastis DPR ini. Semoga saja dah ada aturannya, dibuat aturan hukumnya, undang-undangnya secara sah dan tertulis. Sehingga kita rakyat tidak dikibuli sama mereka-mereka. Orang-orang yang katanya mewakili rakyat. Ya contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu, yang bilang bahwa contohnya nih, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang.
bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya, sangat bodoh. Dokter Tifa pernah mengatakan kemarin kan, bahkan videonya viral, bahwa Abah Anies dibutuhkan di kancah internasional di tingkat dunia. Kalau presiden terlalu kecil untuk Anies Baswedan. Kemudian Tifa mengatakan Anies ini untuk PBB jadi sekjennya. Langsung dibalas sama Bu Irma Chaniago. Ini mempermalukan Anies, benar. Dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.